Hai, my name is Ru, welcome back. Di video kali ini aku mau ngasih tahu kamu film dan serial adaptasi buku yang tayang Juli 2020. Sebelumnya aku mau bahas bioskop dulu. Kapan sih bioskop buka? Baru bulan-bulan yang lalu bioskop diprediksi bakal buka lagi bulan Juli. Sekarang kita udah nyampe bulan Juli. COVID-19 masih merajalela. Lucu sekaligus miris ngeliat film-film pada di reschedule terus-terusan. Bioskop Amerika juga merencanakan bulan Juli, tapi mundur ke Agustus dan kemungkinan film pembukanya itu adalah Tenet dan Mulan. Baca juga berita kalau mereka nungguin bioskop Cina dulu untuk buka, karena pasarnya film Mulan itu sebagian besar di Cina dan kayaknya film-film yang lainnya juga. Efeknya jadi berantai. Satu bioskop belum berani buka, bioskop lain juga jadi mundur. Sedangkan di Indonesia, bioskop bakal dibuka lagi serentak secara nasional pada 29 Juli 2020. Tentu dengan protokol kesehatan dan nanti ada jeda satu kursi yang kosong. Beruntunglah orang-orang yang sudah biasa nonton sendirian. Sejauh itu berita terbarunya yang aku dapetin. Dan aku mantaunya itu di Twitter @bicaraboxoffice. Kamu kalau misalnya butuh dan pengen tahu kabar lebih terbaru dan lebih cepat, bisa follow akun Twitternya. Dan ada di Instagram juga. Saat nanti bioskop buka lagi, terutama yang di Bandung, aku kayaknya nggak akan maksain diri dulu buat keluar dan nonton. Menurut aku risikonya terlalu gede. Tapi kita lihat nanti. Sambil nunggu, mari kita streaming series di Netflix. Karena sekarang aku, pengguna Telkomsel, udah bisa nonton Netflix. Jadi nggak usah bolak-balik gonta-ganti internet connection. Dan kenapa series dan kenapa Netflix? Karena kebanyakan, sebagian besar, adaptasi bulan ini bentuknya series dan tayangnya di Netflix. Apa aja? Yang pertama adalah Warrior Nun, mulai tayang 2 Juli. Ini adaptasi dari komik Amerika yang punya style manga yang berjudul sama. Menceritakan Eva yang bangkit dari kematian setelah diberi sebuah artefak suci yang berbentuk halo. Dia juga mendapatkan superpower dan bergabung dengan biarawati lain untuk melawan serangan iblis. Sementara itu ada sekelompok ilmuwan yang mengklaim kalau mereka menemukan pintu menuju surga. Ini sepertinya cerita agama lawan sains. Tapi pas aku nonton episode pertamanya, ngebosenin. Aku bahkan belum beres. Openingnya sebenarnya oke, langsung ke pertempurannya. Tapi setelah itu kita malah ngikutin si tokoh utamanya berkeliaran, nggak ada tujuan. Pas aku nonton salah satu reviewnya di YouTube, memang katanya episode awal-awal itu nggak terlalu serunya tuh baru episode 3 episode terakhir. Masih lama perjalanan aku, apa aku harus lanjut nonton atau enggak ya. Yang kedua ada Brave New World, mulai tayang 15 Juli. Diadaptasi dari novel berjudul sama, menceritakan kehidupan masyarakat di masa depan yang stabil, tentram, aman, tapi nggak ada tuh yang namanya uang, keluarga, dan privasi. Mereka juga minum pil khusus untuk membuat mereka ngerasa bahagia. Lalu datanglah seseorang dari luar yang mencoba hidup dengan masyarakat itu dan mulai mengganggu sistemnya. Aku belum baca novelnya, jadi aku nggak bisa mastiin apakah cerita di series ini sama persis dengan cerita novelnya. Soalnya di kolom komentar trailernya itu banyak komentar negatif. Dan rata-rata ngungkapin atau bilang ini ceritanya tuh nggak sama atau beda dengan apa yang mereka baca di novelnya. Jangan-jangan si seriesnya tuh cuma terinspirasi atau ngambil sebagian ceritanya, jadi nggak nyeritain sama persis kayak novelnya. Mungkin aku harus baca bukunya, terus nonton seriesnya untuk mastiin. Yang ketiga adalah Curse, mulai tayang 17 Juli. Ini diadaptasi dari novel berilustrasi berjudul sama, menceritakan seorang gadis yang ditugaskan untuk mengantarkan sebuah pedang legendaris. Di legenda aslinya, pedang itu bisa milih tuannya dan jatuh kepada
Arthur yang jadi King Arthur. Tapi di sini kita mau lihat gimana kalau pedang itu ternyata milih seorang ratu sebagai tuannya. Aku nggak begitu paham sama legenda King Arthur itu, tapi aku yakin ini series pasti banyak yang ngomongin, banyak yang nonton juga, karena di Netflix belum ada series remaja yang kelihatannya menjanjikan, dan ini ada Hannah Baker. Kayaknya sekali main di original Netflix, aktor atau aktris itu bakal dapat tawaran lagi di Netflix. Yang keempat adalah Alienist Angel of Darkness, mulai tayang 19 Juli, diadaptasi dari novel berjudul sama. Menceritakan dokter psikolog kriminal yang bekerja sama dengan ilustrator koran dan sekretaris kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan di New York secara diam-diam. Season pertama itu tentang pembunuhan anak laki-laki, kalau season kedua ini penculikan bayi. Aku nggak nyangka ada season keduanya, karena nggak ada yang ngomongin The Alienist tahun lalu. Sampai saat ini juga jarang banget, pengen banget nonton, tapi nggak tahu mau nonton di mana. Padahal ada aktor Jerman favorit aku, yang namanya nggak bisa aku ucapin. Aku seneng dia bisa tembus ke Hollywood. Dan untungnya sekarang aku udah tahu kalau seriesnya ternyata ada di Netflix. Aku bakal nonton sambil nunggu season keduanya. Semoga bagus. Yang kelima adalah Kissing Booth 2. Bakal tayang mulai 24 Juli. Diadaptasi dari novel berjudul sama. Menceritakan Elle yang LDRan sama pacarnya yang udah kuliah di Harvard. Dia juga jadi mikir, dia kuliah di mana ya nanti? Apakah ikut pacarnya atau ikut sahabatnya? Dan dia sama sahabatnya juga mau bikin Kissing Booth lagi tahun ini, dan ada murid baru dan kayaknya cocok buat mengisi booth itu. Aku nyoba nonton film pertamanya dan langsung ilfeel karena si Elle ini pergi ngedate sama cowok yang ngelecehin dia di sekolah. What the hell? Cowoknya dihukum dan udah minta maaf, tapi Elle pergi ngedate itu ternyata buat ngebuka rahasia bahwa ada aturan yang ngelarang cowok-cowok di sekolah buat ngedate sama dia. Kalau begitu harusnya bisa cari cowok lain gitu buat ngajak Elle, kenapa harus orang yang ngelecehin dia. Review di YouTube untuk film ini juga bahkan ngungkapin hal-hal yang lebih toksik dan mengerikan. Tapi sebenarnya si Elle ini punya prinsip gitu. Dia berani nolak, dia berani ngungkapin apa yang dia pikirin, tapi dia terlalu buta sama cinta. Di film keduanya nanti si Noahnya nggak ada, si sumber masalah itu. Jadi aku harap si Elle-nya lebih dewasa dan ceritanya bisa lebih baik. Lalu yang terakhir adalah The Umbrella Academy season kedua. Mulai tayang 31 Juli, diadaptasi dari graphic novel yang berjudul sama. Menceritakan 7 anak yang lahir secara misterius dan diadopsi oleh seorang milioner. 6 dari 7 anak itu ternyata punya kekuatan super. Begitu mereka tumbuh besar dan pindah punya kehidupan masing-masing, mereka jadi nggak terlalu akrab. Mereka baru berkumpul lagi saat ayah adopsi mereka meninggal, dan ada kecurigaan kalau meninggalnya itu nggak wajar. Lalu ada anak nomor 5 yang punya kekuatan menjelajah waktu, yang menemukan bahwa beberapa hari lagi bakal ada apokalips, dan semua yang dia kenal itu nggak ada yang selamat. Aku lagi nonton yang season 1 dan lumayan suka, cuma tempo ceritanya agak lambat ya, jadi kadang bosen. Season kedua ini belum ada trailernya, jadi aku belum tahu kayak gimana ceritanya. Mungkin aku harus beresin season 1 dulu dan ngelihat apakah apokalipsnya benar-benar terjadi atau enggak. Nah, itu dia 1 film dan 5 serial adaptasi dari buku yang bakal tayang Juli 2020. Aku bakal nyoba nyelesain Warrior Nun dan The Umbrella Academy. Terus aku nge-skip The Kissing Booth. Lebih baik aku nyari dan baca novel Brave New World aja deh. Kasih tahu aku kalau kalian mau nonton series yang aku sebutin di sini dan filmnya, atau kalian nungguin film series lain, kasih tahu aku di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe if you haven't, and thank you for watching.